Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala BPJPH Republik Indonesia, Bapak Ahmad Haikal Hasan, sudah ada di Zoom. Assalamualaikum, Beh. Apakah sudah di depan kamera? Nampaknya belum. Kita lanjut aja. Yang saya hormati Master of Training Pelatihan Auditor Halal Angkatan 34, Bu Elia Yuswita, dan seluruh jajaran fasilitator, ada 7 fasilitator kalau nggak salah, yang bertugas pada pelatihan auditor halal kali ini. Ini eh, auditor halal angkatan ke 34 dan merupakan pelatihan auditor halal terakhir untuk tahun ini. Ya. Ini pelatihan auditor halal terakhir untuk tahun ini yang berlangsung dari mulai hari ini 15 Desember hingga, nah ini ada dua ya Bapak Ibu ya. Normalnya kita melakukan pelatihan auditor halal ini 4 hari. Tetapi ini ada kelas tambahan untuk khusus untuk auditor halal yang memiliki tugas mengaudit rumah potong hewan dan sembelihan. Itu ada ekstra 1 hari. Jadi untuk yang auditor halal selain itu akan berakhir Kamis sore ya. Tetapi untuk yang auditor halal RPH dan sembelihan itu ada tambahan kelas 1 hari karena itu sifatnya advance. Dan itu saya kemarin lihat sepertinya pesertanya pun berbeda. Jadi pesertanya adalah auditor halal yang sudah pernah ikut pelatihan di sini juga, dan nanti dia hanya akan ikut di hari Jumat untuk kelas advance untuk rumah potong hewan dan sembelihan. Jadi untuk Bapak Ibu secara umum ini selesainya Kamis. Untuk Bapak Ibu yang secara umum ya, kecuali yang jenis auditor yang untuk RPH dan sembelihan itu biasanya mereka-mereka yang latar belakang pendidikannya peternakan dan kedokteran hewan. Nah, itu ada kelas khususnya. Nah, Bapak Ibu semua, pelatihan adalah pelatihan berbasis kompetensi. Mungkin barangkali masih ada yang eh, belum memahami apa itu pelatihan berbasis kompetensi. Pijakan kami adalah SKKNI, Auditor Halal. Itu pijakan kami satu-satunya. Jadi kami melalui pelatihan ini ingin memastikan bahwa Bapak Ibu menguasai SKKNI tersebut. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Auditor Halal. Nah, penguasaan itu ada dalam 3 aspek. Pertama adalah aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan itu akan diberikan oleh para narasumber dan instruktur selama 4 hari ke depan. Ada banyak materi di 4 hari ini, padat. Gitu. Jadwal mungkin sudah diberikan dan itu padat sekali. Kemudian ada aspek keterampilan. Keterampilan itu skill. Keterampilan menjadi auditor. Gitu. Auditor itu kan ada keterampilan teknisnya. Bagaimana cara mengaudit segala macam. Nah, itu akan lebih banyak kita ukur melalui tugas. Makanya ini banyak tugas. Setiap unit kompetensi ada 1 tugas. Kalau ada 4 unit kompetensi, berarti Bapak Ibu harus menguasai 4 tugas. Itu cara paling mudah untuk mengukur keterampilan. Kemudian aspek ketiga, ini aspek sikap kerja atau attitude. Nah, ini juga penting karena dasar dari keseluruhan profesi ini adalah soal integritas.
Ya mungkin kalau di auditor halal jarang lah itu terjadi, tapi di SDM yang lain seperti penyelia halal, juru sembelih halal itu sering terjadi pelanggaran di situ. Nah, auditor halal juga mungkin nanti ke depannya iya, misalkan karena Bapak Ibu nanti adalah menjadi mata dari Komisi Fatwa ya, MUI, maka ya jangan sampai hal yang tidak jelas halal diputus halal gitu. Atau sebaliknya gitu. Barang halal diharamkan gitu. Jadi itu kan soal sikap kerja, profesionalitas dan sikap kerja juga. Nah, Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan juga ada beberapa hal, misalkan ya nanti kan ini pelatihan tidak selesai begitu saja di hari Kamis atau Jumat. Karena setelah pelatihan itu masih ada on the job training. Jadi praktek lapangan menjadi auditor halal. Nah, praktek lapangan menjadi auditor halal atau on the job training ini adalah penentu kelulusan Bapak Ibu semua. Penentunya di sini. Jadi penentunya adalah di laporan on the job training. Tadi disampaikan bahwa on the job training ya cari yang mudah saja, cari yang dekat-dekat rumah. Kalau kebetulan Bapak Ibu berasal dari LPH, bisa menjadikan case untuk on the job training ini adalah klien yang sudah diaudit, misalkan itu bisa. Atau yang mau audit juga bisa sekaligus latihan lah ya. Nah, cuman catatannya Assalamualaikum. begini. Waalaikumsalam, B. Ini saya awali dulu, B. Lanjut, lanjut. Saya sambil mendengarkan. Ya, catatannya di sini, ya pelaku usaha itu harus punya manual halal, malu harus harus ada dokumen. Karena kalau enggak, misalkan kemudian auditor halalnya membikinkan dokumen itu, yaitu namanya jeruk makan jeruk, tidak bisa. Kan tugas Bapak Ibu kan mengaudit penerapan SJPH. Kan nggak mungkin bikin sendiri, diaudit sendiri, itu nggak mungkin gitu loh. Itu melawan logika gitu. Misalkan tadi ada yang menyampaikan, saya penyelia halal di PUA, tapi saya sekarang ikut jadi auditor halal. Apakah boleh saya mengaudit yang sudah saya jadi penyelia? Ya nggak boleh, itu jeruk makan jeruk. Gitu. Carilah yang lain. Jadi tidak boleh mengaudit, masa mengaudit yang sudah dibuat sendiri. Gitu. Mengaudit diri sendiri dong, itu nggak boleh. Nah kalau misalkan eh, ada satu PU kemudian dikerjakan rame-rame oleh beberapa, ya itu juga nanti mempengaruhi penilaian kami. Kok bisa ada satu PU yang audit banyak gitu? Jangan-jangan saling nyontoh gitu. Nah itu dilarang juga. Tapi kami tidak meminta yang rumit-rumit, cari yang relatif mudah saja. Asal jangan self declare. Self declare itu bukan objek dari audit. Jadi dilarang keras menggunakan manualnya self declare untuk praktek on the job training. Kita main reguler Bapak Ibu. Bapak Ibu memang tugasnya itu di lapangan reguler bukan self declare. Nah, nanti apa itu reguler, apa itu self declare nanti akan ada penjelasannya di pelatihan ini. Diikuti saja dulu, dicerna pelan-pelan karena mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sama sekali masih asing dengan audit halal gitu. Jadi bahkan masih asing dengan sertifikasi halal itu apa gitu. Apa bedanya self declare dengan reguler itu nanti akan dijelaskan di pelatihan ini. Nah, total peserta kita pada pelatihan kali ini sekaligus laporan untuk Babe Haikal, ini adalah 65 orang, Be. Jadi ini pelatihan auditor halal kami yang terakhir untuk tahun ini dan alhamdulillah mungkin kita sudah meluluskan sekitar 1.300 auditor halal. 1.300 orang auditor halal. Jumlah yang cukup besar saya kira dan eh, kami berkomitmen untuk terus membantu BPJPH untuk menggenapi
jumlah auditor halal yang diperlukan yang memang masih kurang banyak gitu di Indonesia ini. Nah, tentu terakhir ini ya, harapan kami ya karena pelatihan ini sudah ada sistemnya, sudah ada fasilitator yang membackup Bapak Ibu semua. Tugas fasilitator hanya satu, membantu sampai Bapak Ibu lulus pelatihan. Jadi mohon agar Bapak Ibu meluangkan waktunya. Ini yang terpenting ya, meluangkan waktunya karena kita khawatirnya adalah ketika Bapak Ibu lengah itu tugasnya tidak bisa mengerjakan, kemudian nanti on the job training juga tidak bisa mengerjakan gitu sehingga ini mempengaruhi aspek penilaian kami. Karena sepengetahuan kami dari awal pelatihan sampai sekarang kami lakukan itu ya sebetulnya soal kemauan sih yang titik utamanya itu soal kemauan gitu. Jadi kemauan untuk mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir, kemauan untuk mengikuti arahan dari fasilitator, misalkan fasilitatornya minta itu tolong direvisi dong eh, unit kompetensi 2 atau unit kompetensi 3 ya direvisi gitu sampai Bapak Ibu lulus pelatihan ini dan berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan auditor halal. Nah, sebagian besar dari peserta pelatihan ini juga rencananya ikut ujian kompetensi standar BNSP. Nah, ujian kompetensi itu akan diadakan kalau Bapak Ibu sudah lulus pelatihan, syaratnya sudah lulus pelatihan. Dan pada saat ujian kompetensi itu dokumen yang paling penting yang akan dinilai oleh asesor itu adalah on the job training. Makanya kita semua fokus supaya Bapak Ibu bisa menyelesaikan on the job training nanti karena itu satu, itu yang menentukan kelulusan Bapak Ibu pelatihan. Dua, itu adalah dokumen terpenting yang akan menjadi bahan penilaian asesor ketika ujian kompetensi BNSP. Itulah pentingnya on the job training. Dan sepertinya hanya kami lembaga pelatihan yang menerapkan itu on the job training gitu. Karena ini memang murni kami bentuk, kami ciptakan untuk mengisi gap kemampuan gitu. Kadang-kadang lulus pelatihan tapi masih nggak tahu, ditanya masih nggak paham, itu kami isi gap itu dengan on the job training supaya pernah merasakan benar-benar berpraktek menjadi auditor halal di pelaku usaha beneran gitu. Itu untuk ngisi gap itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan terima kasih atas kepercayaannya mengikuti pelatihan auditor halal di Halal Institute dan kami memohon agar Kepala BPJPH, BPH Haikal Hasan untuk bisa membuka pelatihan ini. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin atas arahannya kepada Bapak Ibu peserta semua. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan arahan juga dari Bapak eh, Ahmad Haikal Hasan ya, dari Babe dan juga sekaligus pembukaan ya untuk pelatihan kita di hari ini. Baik, makasih Bu Nestia, makasih MC, makasih semua sahabat-sahabat di Halalin. Mobil khusus sahabat saya Pak Arifin, terima kasih banyak kesempatan, waktu, kepercayaan, dan kerjasamanya selama ini. Ada banyak sekali orang-orang di sini yang sudah siap menuju masa depan cemerlang dan gemilang. Ya, ini calon-calon manusia masa depan, calon-calon manusia bergaji paling mahal, serius, ya, serius sekali. Ada, ada Ibu Megawati, Bu Megawati, selamat gabung Bu Megawati, luar biasa Pak Arifin, sampai Ibu Megawati bisa hadir di sini. Cuman bukan Ibu Megawati ketua partai, tapi Ibu Megawati Ayu Putri. Ya, ada Pak Umar Rauf Siregar. Masya Allah. Ini ada seorang guru Pak di sini Pak Arifin. Siapa, Pak? Ada Ustadz Faridon. Ah, ini Ustadz ini.
Masya Allah, ini banyak sekali yang saya tak sebut satu persatu, tapi orang-orang yang udah siap menuju masa depan. Ada Siva, apa kabar Siva? Siva, Alhamdulillah. ya Siva Khaista, Betul, Pak. apa kabar? Ada Ibu Siva, ada juga Niken, nah, ada juga Pak Zainal, apa kabar? Ada Ari Ardiansah nih, Siap, Pak. pemain kita Siap. nih. Ada yang masih santai sambil ngemil-ngemil. Bu Rena Dewi itu sambil ngemil apa, Bu? Bu Rena Dewi, Bu Rena, Bu Rena ngemil apa, Bu Rena? Halo, iya Pak. Gimana Pak? Habis lagi ngemil apa itu? Makan apa, Bu Rena? Ngemil belum sarapan ini Pak. Ngemil Ambil biskuit halal. dulu. Ambil halal. Halal Kak, Bu? Ngemil halal Pak, halal. Insyaallah. Ada Pak Dokter. Ini ada Pak Dokter Dian ini. Dokter hewan, Dokter Gian. Ya, Pak Dokter hewan nih. Pak Dokter Gian ya, kita ngobrol nih. Pak Dokter Gian, Pak Dokter Gian setelah selesai kuliah dapat gelar DRH kan, Pak? Ya, G. Oke. Dapat gelar DRH. Itu kan Bapak dapat dari kuliah kan, Pak? Betul, Oke. Pak. Dan kemudian banyak juga kan, Pak, profesinya selain selain Bapak tentu ada ribuan ya, Pak, DRH ya, Pak. Alhamdulillah Oke. banyak. Demand supply-nya juga udah jelas ya, Pak. Kalau kantor G. itu, kalau kementerian itu yang perlu banyak daerah itu kan Kementan, karena membawahi, ya kan Pak, gitu. Terus kalau umpamanya pekerjaan di luar untuk Pak daerah itu adalah di tempat di mana-mana veterinary atau yang berhubungan dengan hewan, gitu kan Pak? Betul. Oke. Nah sekarang Pak, ada satu tempat di mana demandnya itu luar biasa. Demandnya itu bukan cuma di Indonesia tapi kelas dunia. Demandnya gila-gilaan di Eropa. Demandnya gila-gilaan di China. G. Di Hong Kong. Kemarin minta. Di Swiss. Kemarin minta. Mintanya tuh ke kami. Karena kami itu negara. Apa yang dia minta? Tenaga halal expert. Suplainya nggak ada. Ya. Karena nggak ada gelar DRH Gian Robi, HE. Halal expert. Nggak ada. Insya Allah. Yang G. yang ada keluarkan gelar HE itu mestinya Pak Arifin yang tanda tangan. Ngono loh gitu loh. Insya Ya. Allah, Bapak. Ya, semoga Heri lancar. nyambung ya. Agus nyambung ya. Bu Maria Ulfa nyambung ya. Kan saya bukan ngomong motivasi kosong. Saya bukan ngomong cuman memberikan semangat tok doang. Bukan. Bukan memberikan angan-angan surga belaka. Bukan. Saya memberikan fakta. Bapak-bapak ini orang mahal. Ibu-ibu ini orang mahal. Supply and demand di seluruh dunia itu sekarang tidak berjalan ketimpang. Karena apa? Karena terlalu banyak demand tanpa supply. Kok tanpa supply? Karena orang-orang yang sebagai halal expert tidak bisa mengiklankan diri, tidak bisa menjual diri, tanda kutip, tidak bisa menyampaikan dirinya bahwa Anda sebenarnya halal expert. Jadi, kesimpulannya, ini belum saya buka ini, baru pembukaan, baru kata pengantar.
Selamat sekali lagi kepada Anda semua. Kenapa? Karena antum adalah orang-orang masa depan. Karena antum adalah orang-orang terbaik di zamannya. Karena antum adalah orang-orang yang telah well prepare untuk menyambut masa depan gemilang. Karena antum adalah orang-orang yang punya gelar halal expert. Jadi pelatihan ini adalah pelatihan yang akan menjamin kehidupan antum semua. Pelatihan ini akan menjadi Anda sebagai orang yang best of the best daripada auditor halal. Anda menjadi best of the best daripada orang di masa depan. Trust me. Believe me. Percaya deh. Karena saya yang tahu dunia internasional soal halal. Mungkin tadi Pak Arifin belum kenalkan. Saya juga Presiden Internasional Halal Standar. Presiden dunia saya ini. Termasuk yang merancang standar halal internasional. Sehingga mereka banyak kasak kusuk, perlu orang dari saya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, yuk, yuk, maju berkembang bersama kami. Dalam hal ini kami menggandeng halal, ya, maju berkembang bersama kami, maju cemerlang bersama kami, karena mana nih? Ya, karena Pak Arifin sebagai mitra kami adalah orang yang sangat layak, orang yang sangat pantas untuk kita sampaikan bahwa Halal Institute adalah one of the best and the most aggressive, gitu ya, untuk menyelenggarakan dan menciptakan halal expert. So kalau begitu, izinkan saya membuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah amana billah wa may yu'min billah la khaufun 'alaih. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa al-'adamatillah. Bismillah ya ajallah, bismillah hijalallah. Bismillah ta'asamna billah, bismillah tawakkalna billah. Bismillah ya amana billah wa may yu'min billah la khaufun 'alaih. Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Allahu akbar. Dengan ini saya buka. Terima kasih, B. Selamat pada Halal Institute dan seluruh yang hadir. Welcome to the future. Terima kasih, Abu Yahya Kal Hasan. Baik, supaya kegiatan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah baiknya kita berdoa bersama-sama, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ahmad Mubarak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Hasan, Pak Babe, Haikal, Ya Allah. dan para peserta pelatihan auditor halal yang saya hormati, marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah, memohon ampun, memohon dilancarkan kegiatan ini, memohon diberikan kesehatan yang prima, memohon diberikan keleluasaan waktu, dan memohon agar diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu di pelatihan ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin.
اللهم Amin. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا Amin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا Amin. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا Amin. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا Amin. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين Amin. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء Amin. منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان Amin. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Terima kasih Pak Abdul Hakam Mubarak. Izin Boleh live ya. silakan, Ya, Babe. makasih Pak Terima Ben. kasih. Baik, silakan.